Halo Sobat Jazz, berjumpa lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita membahas, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Ya, karena satu like, satu subscribe, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Ya, ini dia berita terupdate ya, di mana Mads Hilgers tidak akan ke Indonesia. Waduh, ini berita langsung dari FC20 ini ya. Ya, di mana Hilgers tidak akan ke Indonesia dan fokus pada pemulihan penuh. Nah, itu dia. Kemarin dia terakhir melawan Ajax ya dengan skor 2-2. Digantikan di hampir menit terakhir ya. Iya. Di menit 80-an ya. Karena cedera juga, yang sebelumnya hamstring, yang kemarin itu sempat terkena tackle juga ya. Semalam. Lawan Ajax. Nah, di mana Sobat Jazz banyak yang mengkritik kepada Twente ya. Ya, banyak yang ke akun resminya Twente. Nah, itu dia, mengkritik Twente, mengkritik Mads Hilgers. Ya, sebenarnya jangan seperti itulah. Itu kan sebenarnya bukan keputusan dari Mads Hilgers tidak mau datang ke Indonesia. Iya, betul. Tapi Lagian karena juga, musibah cedera ya. iya, betul. Siapa yang mau cedera sih? Emang ada yang menginginkan? Kan enggak. Itu Gitu. dia. Kita harus support terus ya. Iya, Ini kan betul. bukan dia mangkir dari datang untuk ke Indonesia. Beda kasus jika dia mangkir. Nah, Iya, itu baru betul. kita boleh mengkritik. Tapi kan ini cedera. Ya. Ya, Sobat Jazz, kita lihat juga ada pernyataan dari Pak Arya ya. Seperti apa? Ini dia. Informasi mengenai Mads ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Match Day, setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya Mads masih memakai Mads, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya Mads ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan Mads supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan Mads tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan Mads, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik. Sobat Jazz, itu dari pernyataan dari Pak Arya Sinulinga ya, di mana kita harus tetap support. Itu kan juga kebutuhan tim ya, di mana Mads Hilgers H-3 atau H-4 itu baru dipanggil timnas. Emang peraturannya seperti itu. FIFA Match Day H-3 H-4 dan klub berhak memainkan Mads Hilgers. Seperti yang dikatakan Pak Arya ya. Dan stoplah untuk memberikan komentar-komentar negatif Nah, itu untuk dia. Mads dan klubnya. Karena mau bagaimanapun mereka kan kita gitu, saling membutuhkan. Jadi Sama seperti Marco Reus ya, ketika dia dibutuhkan timnas Jerman, dia cedera. Ya banyak juga ya, contohnya seperti Yamal juga pernah. iya, betul. Ketika dibutuhkan timnas Spanyol, dia cedera juga. sedang cedera. Jadi itu banyak kan hal-hal yang harus kita maklumin, Sobat Jazz. Jadi jangan kita menarik kesimpulan terus seolah-olah ya seperti yang banyak beredar itu kan berita-berita negatif tentang Mads dan klubnya. Iya. Nggak boleh, jangan kayak gitu. Itu dia. Itu nanti kalau kalian begitu itu bisa merusak hubungan harmonis kita dengan Mads dan klubnya loh. Nah, itu dia. Nanti disangkain oh ini netizen Indonesia ternyata katanya ramah, ternyata seperti ini. Jangan komentar seperti itu. Tetap doakan Mads. Iya. Tapi gue jadi curiga itu yang jangan-jangan orang-orang yang kasih komentar negatif-negatif itu yang langsung menyudutkan gitu. Jangan-jangan itu sisa dari sekian persen dari yang tidak setuju dengan PSSI untuk dia. maju. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus jadi bagian besar untuk timnas Indonesia. Nah, itu dia. Nah, kita lihat sedikit komentar ya. Di mana David Setio 27 ya. Masih inget kan pesan FC20, tolong jaga Mads ya, kami bakal jaga dia. Nah, itu dia. Iya, betul. Ada lagi komentar dari kiperfutsal.official. Inilah alasan kenapa sepak bola Indonesia nggak maju dulu. Sebelum pemain-pemain ini bergabung tim, nggak punya masalah apapun kecuali hasil pertandingan. Tapi setelah mereka gabung di Indonesia, hal-hal non teknis jadi masalah besar. Nah, itu dia.
Harus kita hindari kayak gitu loh hal-hal Iya, itu. itu kan bukan dia yang tidak ingin main. Hmm. Kalau dia tidak ingin main, bolehlah berkomentar ya, mengkritik. Tapi kan ini cedera, musibah. Iya. Siapa yang mau sih diselengkat atau di apa terus cedera? Nggak ada yang mau. Ini juga cedera tidak dibuat-buat ya. Iya. Kecuali dia pura-pura cedera tuh. Ini kan beneran. Ya, kita lihat lagi dari This Is Meji. Terpantau yang julid ke timnas, akun-akun yang buat kita terpecah belah. Buat kalian, fans yang sehat, jangan sampai makan umpan mereka ya guys. Nah, itu dia. Itu salah satunya. Jadi kalau kemarin kan Bahrain nih ya, dia dikompor-komporin lah timnas Indonesia, PSSI dikompor-komporin. Nah sekarang itu udah redup, rumor Bahrain udah redup. Sekarang rumor mes yang digosok-gosok, digoreng-goreng sama mereka. Nah, gitu. itu dia. Janganlah, jangan kayak gitu, kita nggak boleh. Ya, stop komentar negatif ya. Pokoknya stop. Stop. Dari kutipan Sari, ayo dong, kalau timnas mau naik kelas, supporter juga harus naik kelas. Nah, betul banget. Lalu ada dari Sakrip 3784 ya. Seharusnya mendoakan biar Mes pulih dari cederanya dan bisa gabung dengan timnas Indonesia. Bukan malah memperkeruh nanti kalau Mes benar-benar nggak bela Indonesia, tahu rasa loh. Semua emang ya anak TK harus dikasih kebijakan dulu baru ngerti. Nah, itu dia. Jangan sampai nanti Mes malah, kok netizen Indonesia komentarnya begini sih. Iya. Padahal kan cedera beneran. Itu bisa jadi ini loh, merugikan Mes dengan klubnya juga loh. Jadi nanti malah Mes bisa nggak dipakai gitu, Nah, nggak itu dia. dimainkan untuk klub gitu. Jadi udahlah stop lah hal-hal kayak gitu. Iya, nanti itu bisa merugikan. Bisa-bisa Mes jadi cadangan mulu, Nah, jadi iya. menit bermainnya sedikit. Hmm. Yang dimana nanti pengalamannya malah jadi apa ya, kurang. Ya pokoknya kayak hal-hal kayak gitu tuh harus menit kita bermainnya. hindari ya. Nah. Mungkin ini adalah pelajaran kita kejadian ini. Jadi di nanti yang akan datang, ketika ada pemain kita yang cedera terus dipanggil tim nasional tidak hadir, kita langsung jangan menyimpulkan hal-hal itu ke arah negatif. Nah, itu dia. Lihatlah sisi positifnya, biasakan, budayakan. Hmm. Lihat di dua sisi tapi mantengin dulu sisi positifnya. Ya, meskipun kita juga menunggu Messi Ligers datang ke Iya. GBK ya. Tapi karena pernyataan Pak Arya kan, Ya kalau kayak gini sih kita berharap nanti bulan Maret seluruhnya sudah pulih, nah, kumpul semua. Wes, mantap. yoi. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Mes untuk saat ini. Segera Iya. cepat pulih cederanya. Ya, betul. Ya, Sobat Jazz, kita beralih sedikit ya. Dimana tadi kita membahas Messi Ligers, sekarang kita bahas Kevin Dix. Ya. Kita lihat ada berita postingan Pak Erik yang sangat bikin kita nanti juga. Wih, kita bahagia ya. Dimana Pak Erik berkata, Kevin Dix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang. Wes, jadi udah ya, no debat lagi, nggak ada rumor-rumor lagi, udah ini langsung info dari A1-nya Yoi. bahwa dia akan main. Nah, itu dia Kevin Dix. Dimana skill-skillnya, wow. Betul. Sering mencetak gol juga ya untuk membantu klubnya. Semoga nanti lawan Indonesia dia mencetak gol juga. Wah ini mah. Lihat, No. nah penaltinya. Penaltinya selalu presisi, Cok. Iya. Be. Nah, ini pas sumpahnya kemarin ya. Wah, Kevin Dix. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Ya, saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Darah, keringat, air mata untuk Indonesia. Ah. Wih, Indonesia versus Jepang dia dimainkan. Nah, dan pas ketika ngambil sumpah itu, pas nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, wus, apal. Oh, dia langsung hafal. Gila. Itu dia, itu darah Indonesia ya. Iya. Dia mempelajari di mana lagu Indonesia sebelum dia disumpah. Nah, pokoknya buat orang-orang nih ya, yang kurang suka sama naturalisasi atau apalah itu bahasanya mereka ya. Pokoknya mau siapapun dia itu adalah anak bangsa. Jadi stop membeda-bedakan antara lokal, antara naturalisasi, antara pemain liga, antara pemain diaspora tuh nggak ada lah beda. Semuanya adalah anak bangsa. Nah, gitu. itu dia. Apalagi tadi kalian lihat sendiri kan pernyataan dari Kevin Dix, jiwa raganya, air mata untuk Indonesia. Kurang nasionalisme apa coba orang seperti itu? Kita yang lahir di Indonesia aja belum tentu punya rasa cinta segitu gedenya gitu. Ada aja loh orang yang lahir di Indonesia aja kurang gitu rasa cintanya pada Indonesia. Ada, mungkin sebagian kecil lah gitu. Nah, ini orang yang benar-benar lahir di luar dan dia kembali ke tanah kelahiran leluhurnya untuk membela tanah leluhurnya. Nah, itu dia. Gila.
Keren Gokil. nggak? Nah, itu dia. Jadi penasaran nih gimana nanti formasinya. Dan ibunya Dix Kevin bisa Dick mainkan. itu udah di sosial media juga dia sudah mengungkapkan bahwa dia bangga Oh, ketika Kevin Dick akan membela timnas Indonesia. Yoi, Gitu. mantap. Jadi dukungan keluarga itu penting banget. nah, Apalagi dukungan pacar. iya. Ya, Sobat Ces. Kevin Dix sudah OTW ke Indonesia. Wah, Kita lihat tadi story-nya 10 jam yang lalu ya. 10 jam yang lalu. Berarti kemungkinan sampai sini sore atau malam. Ya, hari ini. Dia nyampe. Wih. Langsung besoknya latihan. Wis. Dan tahu nggak? Kemarin, udah mulai kemarin tuh, timnas Jepang udah mulai latihan loh. Wih. Gila. Aduh. Kayaknya agak ngeri. Iya, semakin gak sabar juga Iya. pengen pertandingannya kayak seperti apa ya gitu. Iya betul, gila. Yang galak-galak ya. Iya. Nah, tapi kita tetap optimis ya. Iya. Minimal imbang. Minimal imbang. Itu Betul. sih harapannya, sebenarnya sih harapan kita sih bisa menang. Tapi Nah. mungkin itu terlalu besar harapannya. Jadi besar harapan yang kali ini adalah seri aja. Ya, seperti yang sudah dikatakan Pak Erick Thohir ya. Kita minimal imbang lawan Jepang 1 poin dan lawan Arab kita wajib 3 poin. Soalnya kemarin tuh yang pas liur di media sosial timnas Jepang pemain-pemainnya. Wah, semuanya sedang latihan, sudah Iya. keras buat latihannya. Benar-benar dia adalah siapapun lawannya dia itu tidak memandang rendah. Nah, Hebatnya itu gitu. Jadi semuanya diposisikan sama dan mereka latihan dengan sangat serius, disiplin dan Ya, semoga timnas Indonesia juga tidak gentar ya. Iya, betul. Karena kita maju tak gentar, membela yang benar. Ya, Oh. Ya Sobat Ces, itulah update terkini ya dari kita di mana Messi Legers masih belum dipastikan bermain ya. Tapi stop head comment. Nah, stop hate comment, jangan komen negatif. Nah, itu dia. Kalau punya tanggapan boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Doakan yang terbaik untuk Messi Legers. Salam Jess. Guys.